Yang saya hormati, dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sebenarnya pola pemidanaan sebagai pedoman legislatif harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat. Belum adanya pola pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman legislatif nasional untuk menyusun perundang-undangan pidana inilah yang merupakan salah satu kekurangan atau bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat upaya pembaharuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana di Indonesia. Ditambah lagi, dengan belum adanya sistem pemidanaan yang bersifat nasional, maka produk perundang-undangan pidana selama ini sebenarnya dalam keadaan memprihatinkan. Dengan belum adanya atau belum jelasnya pola pemidanaan dan sistem pemidanaan yang bersifat nasional, dapat berakibat adanya kerancuan, ketidaksesuaian, dan keanekaragaman dalam penyusunan produk legislatif yang mengandung sanksi pidana. Dalam praktek legislatif selama ini terlihat keanekaragaman pola di dalam menentukan jenis sanksi pidana, sistem perumusan sanksi, lamanya sanksi, dan pola pemberatan atau peringanan sanksi. Hadirin yang saya hormati, telah dikemukakan di atas bahwa sisi lain dari pengembangan ilmu hukum pidana yang erat kaitannya dengan upaya pembaharuan hukum pidana nasional ialah kajian perbandingan hukum pidana. Kajian perbandingan hukum pidana ini penting karena setiap masyarakat sejak dahulu kala sebenarnya menghadapi masalah yang sama, yaitu kejahatan sebagai salah satu masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Hanya saja di dalam menghadapi masalah yang sama itu, setiap masyarakat mempunyai konsep pemikiran dan pemecahan hukum yang berlainan. Dengan perkataan lain, ada berbagai konsep atau sistem hukum di dunia ini yang oleh para ahli perbandingan hukum dikelompokkan ke dalam berbagai keluarga hukum. Oleh karena itu, dilihat dari sudut perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut pola KUHP yang saat ini berlaku memang bukan satu-satunya konsep untuk memecahkan masalah hukum. Masih ada konsep atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itulah sepatutnya dilakukan kajian perbandingan terhadap berbagai alternatif sistem hukum lain itu. Salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini menurut pendapat saya ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama. Strategi pengembangan hukum nasional yang demikian terungkap di dalam berbagai pertemuan ilmiah, forum pendapat umum wakil rakyat, dan juga tertuang di dalam berbagai perumusan kebijakan dan perundang-undangan. Antara lain, Seminar Hukum Nasional pertama tahun 63 pada resolusi Butir 4 menyatakan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan jahat adalah perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan. Resolusi Butir 8 menyatakan unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalinkan dalam KUHP. Kedua Seminar Hukum Nasional keempat tahun 1979 antara lain menyatakan bahwa sistem hukum nasional harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Selanjutnya dinyatakan hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional. Pada simposium pembaharuan hukum nasional tahun 80 antara lain dinyatakan bahwa proses pembaharuan hukum pidana harus melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam. Antara lain diteliti tentang hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 pasal 23 menyatakan segala putusan pengadilan harus membuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis. Pasal 27 menyatakan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup. Dari berbagai pernyataan tersebut dapatlah dikatakan
bahwa upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional seperti terlihat antara lain dari laporan Kongres PBB yang sebagian telah dikutip di atas. Oleh karena itu, sewajarnya pendidikan tinggi hukum juga mengembangkan kajian mengenai nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Di samping alasan-alasan di atas, sekurang-kurangnya ada 3 alasan lagi perlunya mempelajari hukum pidana dari sudut hukum yang hidup, atau dengan istilah perbandingan hukum disebut tinjauan dari sudut keluarga hukum tradisional dan hukum agama. Pertama, kalau pendidikan tinggi atau fakultas hukum tidak mau disebut sebagai fakultas undang-undang, maka siogianya yang dipelajari tidak hanya undang-undang sebagai hukum tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kedua, sebagai suatu lembaga ilmiah yang objektif, siogianya fakultas hukum juga mempelajari konsep atau sistem hukum pidana dari berbagai keluarga hukum. Jadi tidak hanya berorientasi pada KUHP yang termasuk civil law system, tetapi juga dapat menoleh atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama. Mengingat karakteristik yang demikian, maka wajarlah apabila Rene Davis dan John Brierley menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan, yaitu gabungan dari the Romano-German family karena bekas jajahan Belanda dengan Muslim and Customary Law. Alasan ketiga berhubungan dengan perkembangan konsep KUHP baru yang memperluas perumusan azas legalitas di dalam pasal 1 KUHP secara material dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini berarti perlu dipersiapkan generasi baru yang diharapkan mengetahui dan memahami seluk-beluk hukum yang hidup di dalam masyarakat, baik sistem nilainya, asas-asasnya maupun norma-normanya. Dalam kenyataannya, kajian hukum pidana dari sudut hukum yang hidup masih sangat kurang intensif. Hanya beberapa fakultas hukum saja yang menawarkan hukum adat pidana sebagai mata kuliah mandiri. Sebagian besar hanya menawarkan hukum adat dan hukum Islam secara umum dan lebih difokuskan pada tinjauan aspek perdataannya daripada aspek kepidanaannya. Padahal di dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 pernah dinyatakan perlu dipikirkan kemungkinan memasukkan menjadikan hukum positif bentuk-bentuk pemidanaan hukum adat dan hukum agama serta hukum-hukum lain sepanjang dapat memenuhi unsur-unsur dari pemidanaan tersebut, yaitu mengandung sifat kemanusiaan, edukatif atau keadilan. Kurangnya kajian hukum pidana dari sudut pandang hukum yang hidup, khususnya dari sudut hukum adat dan hukum agama, kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling menonjol ialah adanya anggapan bahwa yang dikaji dan diajarkan di fakultas hukum hanyalah hukum positif. Oleh karena itu yang diutamakan adalah ilmu hukum pidana positif. Terlebih dengan adanya perumusan azas legalitas yang formal di dalam pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam pasal 1 KUHP tidak mendapatkan tempat sama sekali sebagai sumber hukum positif. Dengan perkataan lain, dengan adanya pasal 1 KUHP, seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau yang pernah ada di masyarakat sengaja ditidurkan atau dimatikan. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi, namun akan dirasakan janggal apabila kebijakan itu juga diteruskan setelah kemerdekaan. Dengan adanya pasal 1 KUHP, hukum pidana tidak tertulis atau hukum yang hidup tidak pernah tergali dan terungkap secara lengkap dan utuh ke permukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Ini berarti tidak pernah berkembang dengan baik tradisi jurisprudensi dan tradisi akademik mengenai hukum pidana tidak tertulis. Hadirin yang saya hormati, sekiranya sistem hukum nasional, termasuk sistem hukum pidana nasional, antara lain ingin dibangun dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka konsekuensinya adalah harus dilakukan upaya-upaya penggalian dan pengkajian ke arah itu. Upaya penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum
pendapat saya, seyogyanya dilakukan lewat jalur tradisi jurisprudensi dan tradisi keilmuan. Kalau kedua jalur ini tidak dapat berkembang dengan baik, saya khawatir sistem hukum nasional dan sistem hukum pidana nasional akan lama sekali dapat terwujud. Seperti telah diungkapkan di atas, adanya pasal 1 KUHP nampaknya berpengaruh pula pada tersumbatnya atau kurang berfungsinya jalur jurisprudensi dan jalur akademik dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Upaya untuk memberi tempat kepada hukum adat sebagai sumber hukum positif memang telah dimungkinkan dengan adanya pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Namun dengan adanya berbagai pembatas di dalam undang-undang tersebut, praktis undang-undang ini pun tidak dapat mengangkat nilai-nilai dan azas-azas hukum yang hidup atau hukum adat secara lebih lengkap. Demikian pula upaya untuk mengembangkan jalur jurisprudensi dalam menggali sumber hukum pidana tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup telah dimungkinkan dengan adanya undang-undang pokok kehakiman seperti telah dikutip di atas. Namun dalam kenyataannya, ketentuan ini pun tidak dapat berfungsi dengan baik dalam bidang hukum pidana karena terbentur pada dinding yang teramat pokok, yaitu adanya pasal 1 KUHP. Azas legalitas memang merupakan salah satu azas fundamental yang harus tetap dipertahankan. Namun patut dicatat bahwa ide atau misi yang terkandung di dalam azas legalitas akan benar-benar terwujud apabila kondisi KUHP betul-betul sudah mapan. Sepanjang KUHP yang sekarang ada dinyatakan belum mapan dan belum mantap karena warisan kolonial dan masih harus diganti dengan KUHP baru, maka sebenarnya ketentuan pasal 1 KUHP harus digunakan secara bijaksana. Kalau tidak hati-hati dan bijaksana, justru dapat menjadi bumerang, sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih pasal 1 KUHP nilai-nilai hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati karena berarti nilai-nilai hukum adat dan hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh dan dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata pisau yang diperolehnya dari penjajah, yaitu lewat pasal 1 KUHP. Tidak sedikit delik-delik adat yang penyelesaiannya lewat pengadilan dirasakan kurang memuaskan karena menurut Profesor I. Made Wijana yang saat ini hadir di hadapan kita bersama, pengadilan hampir tidak pernah atau jarang menjatuhkan sanksi adat yang dikenal oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Lebih mengharukan lagi apabila warga masyarakat melakukan suatu perbuatan yang terpuji menurut nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, tetapi justru dia sendiri yang dipidana karena perbuatannya itu dinilai sebagai perbuatan main hakim sendiri dan berdasarkan azas legalitas pasal 1 KUHP dinyatakan sebagai delik menurut KUHP. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas nampaknya jalur jurisprudensi tidak dapat diharapkan banyak untuk dapat menggali dan mengembangkan nilai-nilai hukum pidana yang hidup. Oleh karena itu harapan satu-satunya bertumpu pada jalur akademik atau keilmuan. Upaya membangkitkan kembali batang tarandam, yaitu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironis apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai KUHP warisan penjajah daripada memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing dan bahkan secara tidak sadar telah memusuhi dan membunuhnya. Patut kiranya dicatat bahwa menggali hukum yang hidup tidak berarti mengangkat begitu saja hukum adat pidana menjadi hukum pidana positif nasional. Yang patut digali adalah berbagai kesamaan azas dan norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan azas dan norma itulah setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi azas dan norma hukum pidana positif nasional. Hadirin yang saya hormati, sisi lain dari masalah pengembangan ilmu hukum pidana yang patut mendapat perhatian ialah aspek kejiwaan atau kerohanian dari hukum pidana. Yang saya maksudkan dengan aspek kejiwaan ialah aspek nilai yang ada di dalam atau di balik norma hukum pidana. Aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap hukum pada umumnya. Oleh
karena itu wajarlah ilmu hukum termasuk ilmu hukum pidana dikelompokkan dalam ilmu pengetahuan kejiwaan atau kerohanian atau Geisteswissenschaft dan bukan dikelompokkan ke dalam Naturwissenschaft atau ilmu pengetahuan alam. Dilihat dari pengelompokan ilmu yang demikian, dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum pidana normatif hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai. Bagi mereka yang melihat hukum pidana dari aspek norma substantifnya, wajar dikatakan bahwa permasalahan pokok hukum pidana terdiri dari masalah tindak pidana, masalah kesalahan, dan masalah pidana. Karena memang tiga hal itulah yang diatur dalam norma substantif. Namun apabila dilihat dari aspek nilai, maka permasalahan pokoknya lebih mendasar, yaitu pada masalah konsep nilai atau ide dasar yang menjiwai melandasi norma substantif dari hukum pidana itu sendiri. Karena norma dan nilai merupakan satu kesatuan, maka ilmu hukum pidana seyogianya mencakup kajian kedua-duanya. Kajian ilmu hukum pidana yang semata-mata terfokus pada kajian norma dan terlepas dari kajian nilai merupakan kajian yang parsial, timpang, dan bahkan dapat berbahaya. Gencarnya sorotan dan kritik masyarakat terhadap menurunnya kualitas penegakan hukum pidana jelas tidak ditujukan pada merosotnya kemampuan dan kematangan intelektual menguasai norma-norma hukum pidana, tetapi justru ditujukan pada terjadinya kemerosotan nilai atau erosi nilai. Jadi nampaknya ketidakmatangan nilai inilah yang terutama menjadi keprihatinan masyarakat dan seyogianya juga menjadi keprihatinan semua lembaga pendidikan tinggi hukum. Keprihatinan masyarakat yang demikian cukup wajar karena di antara berbagai jenis hukum pidana lah yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan dan moralitas. Di dalam norma hukum pidana banyak terkandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat. Misalnya jangan menipu, jangan menggelapkan, janganlah menyuap, jangan korupsi, memerah, jangan berzina, dan melakukan pelecehan seksual lainnya. Sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi. Ini berarti dilihat dari taksonomi tujuan pendidikan, kematangan sikap terhadap nilai yang termasuk tidak efektif ini seyogianya juga mendapat perhatian khusus dalam kajian ilmu hukum pidana. Walaupun harus diakui, inilah masalah yang paling sulit dan merupakan beban mental yang paling berat bagi para pengajar. Akhirnya patut dikemukakan bahwa kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap nilai moralitas, tetapi juga nilai-nilai kesusilaan nasional atau nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sekiranya yang dicita-citakan sebagai sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan sistem hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai persatuan, tidak membedakan suku, golongan, agama, mendahulukan kepentingan bersama, hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai kerakyatan, yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mengutamakan kepentingan, penyelesaian konflik secara kekeluargaan, dan hukum pidana yang berkeadilan sosial. Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa catatan dan pandangan saya mengenai strategi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia. Sangat saya sadari bahwa beberapa catatan yang saya kemukakan di atas masih sangat terbatas, tidak tuntas dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu makna dan nilai esensial dari apa yang saya kemukakan bukan terletak pada materi yang disajikan, tetapi pada seberapa jauh dapat menumbuhkan rangsangan dan kegiatan pengembangan terus-menerus yang lebih kritis, khususnya dalam mengembangkan ilmu hukum pidana yang bermuatan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sampailah kini saya pada bagian akhir pidato pengukuhan ini untuk mengungkapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang merupakan bagian paling sulit bagi saya dan paling klise dan mungkin membosankan. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan kesabaran para hadirin. Sangat saya sadari bahwa perjalanan panjang saya sampai sekarang sangat tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak serta lingkungan di sekitar saya. Dalam kesempatan ini,
sulit dan tidak mungkin rasanya saya menyebutkannya satu persatu. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi penghargaan dan terima kasih saya kepada semua pihak, maafkan saya sekiranya ungkapan terima kasih yang sangat terbatas dan sangat pribadi ini hanya tertuju kepada beberapa pihak tertentu saja. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah sisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar media dalam ilmu hukum sebagaimana tersebut dalam keputusan Mendikbud 30 Juni 1993, tapi yang baru saya terima pada bulan Februari tahun 1994. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Rektor Ketua Senat dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai guru besar media. Khususnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mulyono S. Prastono yang sewaktu pengusulan saya diajukan, beliau menjabat sebagai Rektor Ketua Senat dan telah berulang kali mendorong saya untuk mengajukan diri ke jenjang jabatan akademik yang tertinggi ini. Demikian pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Andri Suhardi yang waktu itu selaku Sekretaris Senat telah mempercepat proses pengusulan saya sebagai guru besar. Secara khusus pula saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muladi Sarjana Hukum yang sepulang dari Tanah Suci mendapat nama mulia Haji Ibrahim, baik beliau selaku Rektor, Ketua Senat maupun selaku mantan Dekan Fakultas Hukum dan sebagai pribadi yang telah banyak memberi motivasi dan kesempatan kepada saya untuk sampai ke jenjang jabatan struktural maupun jabatan akademik seperti sekarang ini, walaupun mungkin lewat peran sebagai sparring partner. Hadirin yang saya hormati, cukup panjang perjalanan yang telah saya lalui sejak dari anak didik sampai mendapat sebutan guru besar. Dalam mengisi perjalanan panjang itu, demikian besar peranan dan jasa orang tua serta para guru. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, ungkapan terima kasih dan takzim yang sangat mendalam pertama-tama saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, Ibunda Atiah dan Ayahanda almarhum Nawawi Ali. Terlalu banyak pengorbanan, keprihatinan dan doa cinta kasih yang kedua beliau berikan kepada saya, terutama keprihatinan ibu sepeninggal almarhum ayah. Sejak saya masih kelas 1 sekolah raya, sewajarnya saya persembahkan jabatan akademik tertinggi ini kepada beliau berdua, khususnya kepada ibu. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih pula kepada semua guru-guru saya sejak TK sampai perguruan tinggi, baik dalam pendidikan formal maupun informal, termasuk para guru agama. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada almarhum Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum, karena mempunyai arti tersendiri dalam perjalanan studi saya di perguruan tinggi. Kebesaran Allah Ta'ala yang pada saat-saat kritis dalam masa studi saya, yaitu ketika saya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan studi saya di UNIF pada tahun 1964, tiba-tiba saya dipanggil dan ditawari menjadi asisten beliau. Dengan ditetapkannya saya sebagai asisten tidak tetap terhitung 1 September 1965 berdasarkan SK Rektor, pada waktu itu dijabat oleh Bapak Rektor Insinyur J. Rais, bertambah semangat dan harapan saya untuk dapat meraih sarjana. Di bawah bimbingan beliau lah saya menyelesaikan skripsi sarjana S1 pada tahun 68, dan pada tahun 1980 saya diberi peluang pula untuk mengambil program doktor S3 di Unpad bersama-sama dengan saudara Muladi yang sekarang menjadi rektor. Di bawah bimbingan beliau pula lah selaku promotor bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitro, Sarjana Hukum yang kali ini juga dapat hadir, saya menyelesaikan disertasi program S3. Dari rangkaian perjalanan studi saya itu, sepantasnya dalam kesempatan ini saya mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat khusus untuk beliau. Terpulang kepada kebesaran dan nikmat Allah pula lah bila saya nyatakan melalui beliau lah saya banyak menerima ilmu, kebijaksanaan dan cita kasih seorang guru. Walaupun proses program S3 saya sudah cukup lama berlalu, namun dalam kesempatan ini
sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memperlancar proses penyelesaian program S3 itu. Karena justru dengan gelar akademik tertinggi ini, saya diperkenankan melompat ke jenjang jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar. Secara khusus saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Haji Rohman Sumitro selaku promotor pada waktu itu, yang dengan kecendekiawanan dan kebijaksanaan beliau telah demikian banyak memberikan pelajaran dan teladan kepada saya bagaimana seharusnya menjadi seorang ilmuwan dan cendekiawan yang teliti, rendah diri dan tahu diri. Demikian pula saya sampaikan terima kasih kepada beliau selaku promotor dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Komar Antasmaja dan Bapak Profesor Dr. Sri Sumantri yang dengan bijaksana telah menyelesaikan masalah yang saya hadapi pada waktu itu sehingga proses promosi saya di Unpad dapat berjalan lancar. Dalam kesempatan ini pula secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sri Praharjo yang tidak hanya menaruh perhatian besar dan dorongan kuat sewaktu saya mengambil program dokter, tapi juga sejak saya meniti karier sebagai dosen muda sampai saat ini saya menyandang sebutan guru besar. Ide-ide dan dialog beliau selalu menarik dan membangkitkan kegairahan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada rekan sejawat dosen, terutama para senior dan guru besar yang lewat berbagai kesempatan telah menambah dan memantapkan pengetahuan saya di bidang ilmu hukum. Antara lain almarhum Handingho Sarjana Hukum, Profesor Umar Senwadi, Profesor Munajat dan Saputro, Profesor Sahetapi, Profesor Suharjo, SS, Profesor Marjono, dan rekan saya sendiri Profesor Muladi Sarjana Hukum. Khususnya dalam kajian dan pengembangan ilmu hukum pidana, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Profesor Mr. Ruslan Saleh lewat tulisan-tulisan beliau maupun lewat pertemuan-pertemuan ilmiah dan kontak-kontak pribadi. Beliau telah saya pandang sebagai guru saya. Tulisan-tulisan dan dialog beliau sangat saya rasakan membawa kehangatan dan kecerahan. Dari berbagai pertemuan dan surat pribadi beliau kepada saya, bakal berulang kali dikirim sewaktu beliau berada di luar negeri. Sungguh sangat saya rasakan kehangatan dan kemesraan hubungan informal guru dan murid ini. Terlebih ketika beliau mengirimkan tulisan kepada saya dengan pengantar kata yang sangat berkesan dan mengejutkan. Yang mengejutkan saya bukan dengan dikirimkannya tulisan itu, tetapi pada keikhlasan beliau memberikan dan menurunkan ilmunya itu kepada saya secara penuh. Mohon maaf kepada hadirin apabila dalam kesempatan ini saya kutipkan kembali kata-kata beliau dalam surat sebagai berikut. Bersama ini saya kirimkan catatan-catatan saya. Saya serahkan kepada saudara dan izinkan untuk saudara miliki dalam hati sepenuhnya. Saudara boleh kutip, masukkan dan apakan pun menurut kehendak saudara yang terbaik seakan catatan saudara sendiri. Saudara tidak perlu ragu-ragu. Saya relakan untuk saudara gunakan sepenuhnya. Kesan lain yang paling kuat tertanam di lubuk hati saya ialah nasihat beliau dalam surat mengenai pengembangan ilmu hukum pidana sebagai berikut. Saudara dapat berbuat banyak. Waktu dan lahan terbentang luas di depan saudara. Garaplah dan garap bersama-sama dengan tenaga-tenaga lain seperti saudara Muladi dan lain-lain. Satukan dan persatukan kekuatan dan pikiran saudara-saudara. Pelihara kerukunan. Perbedaan pendapat jangan menjadi sebab perpecahan. Kita harus bersatu melahirkan orang-orang besar untuk bangsa dan tanah air kita. Coba hilangkan borders universitas-universitasan. Ganti dengan kumpulan mereka yang sepaham. Di samping itu, selalu ingat bahwa usaha ini adalah usaha panjang waktunya, bergenerasi, dan karenanya memerlukan beberapa prasyarat, antara lain kegairahan dan ketekunan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada hadirin dengan mengungkapkan hal-hal di atas yang bersifat sangat pribadi. Walaupun demikian, diharapkan ada manfaatnya bagi semua sejawat dosen untuk merenungi kembali hubungan guru dan murid serta hubungan senior dan junior di antara kita selama ini. Nasihat dalam kutipan terakhir di atas yang ditujukan kepada saya pribadi ingin pula saya tujukan secara khusus kepada rekan-rekan sejawat dosen dalam lingkungan Fakultas Hukum Undip. Akhirnya terima kasih saya tujukan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa sepenuh hati, khususnya kepada ibu dan ayah mertua, Ibunda Hajah Norma Wahab dan ayahanda Haji Abbas Alif. Saya sampaikan terima kasih dan takzim yang mendalam atas doa dan cinta kasih beliau yang telah memberikan kesejukan dalam kehidupan berkeluarga.
Demikian pula terima kasih yang teramat manis untuk istri dan anak-anak saya tercinta. Maha besar Allah Ta'ala yang telah melimpahkan mawaddah dan rahmat serta suasana rumah tangga yang penuh sakinah, ketenangan jiwa melalui istri saya, Nilawati Abbas, sehingga sangat mendukung pembinaan dan pengembangan keluarga, khususnya sangat mendukung perjalanan panjang yang saya lalui sampai hari ini. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada para hadirin, kepada semua panitia pengukuhan, kepada para alumni dan para sahabat, saya akhiri pidato pengukuhan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dengan acara upacara pengukuhan Profesor Dr. Banda Alauddin Arif Sarjanahukum sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ditutup oleh Ketua Senat. Sebelum proses ditutup, saya untuk mengumpulkan
Hafiz.